Nama Brigita Yuri ini 191041681. Kelas Adia Pagi Manajemen, mata kuliah e-marketing, dosen Bapak Adi Mursalin. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 2 yaitu Think 2.1 pendahuluan. Tampaknya sudah jelas dari komunikasi pemasaran yang berhasil secara konsisten terletak pada perencanaan yang matang dan persiapan strategis. Sebelum Anda menjalankan kampanye digital, Anda perlu merencanakannya. Anda perlu meneliti dan memahami produk Anda, tantangan komunikasi Anda, pasar Anda, pesaing Anda, dan tentu saja konsumen Anda. Kami menyebutnya perencanaan strategi dan riset atau Think. Berpikir atau Think adalah langkah pertama dalam proses strategis. Think berarti penelitian, perencanaan, dan strategi. Gunakan peluang digital untuk memenuhi tantangan komunikasi, pasar, dan produk. Rencanakan aset dan kampanye. Strategi menunjukkan cara yang paling menguntungkan bagi organisasi untuk dilaksanakan pada periode waktu yang ditentukan. Strategi juga menguraikan taktik dan sarana mana yang harus digunakan untuk melaksanakan cara ini. Strategi yang awalnya digunakan untuk kalangan militer, strategi adalah tentang bagaimana cara menggunakan kekuatan Anda, serta konteks di mana Anda beroperasi untuk keuntungan Anda. Dalam bab ini, maka akan dibahas 1. Bagaimana mendefinisikan dan membedakan strategi bisnis, strategi pemasaran, dan strategi digital. 2. Konsep-konsep kunci pembangunan yang penting untuk strategi apapun. 3. Pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan saat menyusun strategi pemasaran digital. 2.2. Konsep dan istilah kunci. Application Programming Interface atau API, satu set aturan dan spesifikasi perangkat lunak tertentu yang harus diikuti oleh program ketika berkomunikasi dengan satu sama lain. API ini berfungsi sebagai antarmuka dia antara program dan memfasilitasi komunikasi mereka. Ini mirip dengan antarmuka pengguna dan memfasilitasi komunikasi antara manusia dan komputer. Market share. Dalam manajemen dan pemasaran strategis, persentasenya atau proporsi dari total pasar yang tersedia atau segmen pasar yang sedang dilayani oleh perusahaan. Metric Online Reputation Management. Satuan pengukuran pemahaman dan pengaruhi persepsi suatu entitas online. Ini mencakup memastikan bahwa Anda tahu apa yang dikatakan tentang Anda dan bahwa Anda memimpin percakapan. Search Engine Optimization (SEO) adalah praktik yang bertujuan untuk meningkatkan peringkat situs web untuk kata kunci tertentu di mesin pencari. Short Message Service atau SMS, pesan elektronik yang dikirim di jaringan seluler. Web PR, hubungan masyarakat di web, rilis berita online, dan sindikasi artikel mempromosikan merek serta drive lalu lintas ke situs. Extensible Markup Language (XML), standar yang digunakan untuk membuat dokumen terstruktur. 2.3 Apa itu pemasaran? Definisi sederhana untuk pemasaran adalah penciptaan dan kepuasan permintaan untuk produk atau layanan Anda. Jika semua berjalan dengan baik, permintaan ini harus diterjemahkan ke dalam penjualan dan pada akhirnya pendapatan. Pada tahun 2012, Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai ilmu dan seni mengeksplorasi, menciptakan, dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan target pasar dengan keuntungan. Pemasaran mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan yang tidak terpenuhi. Ia mendefinisikan, mengukur ukuran pasar yang diidentifikasi dan potensial keuntungan. Menurut Kotler 2012.
2.4 Apa itu pemasaran digital? Jika pemasaran menciptakan dan memenuhi permintaan, pemasaran digital mendorong penciptaan permintaan menggunakan kekuatan internet dan memenuhi permintaan ini dengan cara-cara baru dan inovatif. Internet adalah media interaktif. Hal ini memungkinkan untuk pertukaran mata uang, tetapi lebih dari itu memungkinkan untuk pertukaran nilai. 2.5 Memahami strategi pemasaran. 2.51 Strategi bisnis dan merek. Sebelum Anda mempelajari strategi pemasaran, pertimbangkan bisnis dan merek yang digunakan. Tujuan akhir dari bisnis apapun adalah menghasilkan uang dengan satu atau lain cara. Strategi bisnis mengajukan pertanyaan, apa tantangan bisnis yang kita hadapi yang mencegah kita menghasilkan lebih banyak pendapatan? Atau tujuan bisnis apa yang harus kita perjuangkan untuk menambah uang di bank? Merek adalah kapal nilai dalam persamaan ini. Merek tersebut membenarkan mengapa bisnis itu penting dan apa nilai tambahannya bagi kehidupan orang. 2.5.2 Strategi pemasaran. Tujuan dari strategi pemasaran adalah untuk mengatasi tantangan atau tujuan bisnis atau merek yang telah diungkapkan. Strategi yang efektif melibatkan pembuatan serangkaian keputusan yang diinformasikan dengan baik tentang bagaimana merek produk dan layanan harus dipromosikan. Merek yang berupaya menjadi segalanya bagi semua orang beresiko menjadi tidak fokus atau kehilangan kejelasan proposisi nilainya. 2.6 Blok bangunan strategi pemasaran. Teknik-teknik pembangunan berikut akan membantu Anda menyusun strategi pemasaran, baik online maupun offline, yang menjawab tantangan bisnis inti Anda. Model strategi ini hanyalah titik awal dan cara untuk membantu Anda memikirkan masalah. Saat Anda tumbuh dalam pengalaman dan wawasan, Anda bisa mendapati diri Anda kurang mengandalkan mereka atau mengadaptasinya. 2.7 Ringkasan. Strategi adalah langkah penting pertama dalam memosisikan merek Anda di pasar dan menciptakan peta jalan untuk mencapai tujuan bisnis Anda. Meskipun ada banyak jalan berbeda yang bisa ditempuh, harus ada proses yang jelas untuk memahami di mana Anda berada, di mana Anda perlu berada, dan bagaimana Anda akan sampai di sana. Semuanya dimulai dengan memahami tentang bisnis yang dihadapi merek Anda. Dari sini, strategi pemasaran yang efektif melihat konteks pasar, mempertimbangkan pilihan yang tersedia, dan membuat pilihan penting. Berdasarkan penelitian dan data yang solid, strategi pemasaran digital menambah lapisan teknologi, keterlibatan, dan optimalisasi berulang ke dalam campuran. Berbagai macam alat dan taktik yang ditawarkan oleh media digital harus menginformasikan pilihan strategis Anda. Sekian dan terima kasih.